Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lewat acara Oase Rohani Katolik bersama dengan saya Immaculata Raufi. Dan saat ini di ruang visual maupun ruang dengar kita sudah hadir Romo yang kita kasihi, Romo Albertus Purnomo OFM, yang akrab kita panggil Romo Pur atau Romo Purnomo. Halo Romo, apa kabar hari ini Romo? Halo, apa kabar? Puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Romo untuk kehadirannya. Sahabat yang terkasih, pada hari ini kita akan bersama-sama dengan Romo Purnomo mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Dan semoga Roh Kudus membuka hati kita semua sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini sungguh dapat menumbuhkan iman, harapan, dan kasih kita kepada Allah. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Romo Purnomo. Monggo Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau hadir dan berbicara kepada kami melalui berbagai cara. Buatlah kami peka akan kehadiran-Mu, dan mampukanlah kami menangkap maksud dan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Purnomo. Sahabat Oase Rohani Katolik, seperti biasa saya akan membacakan bagi kita semua bacaan yang pertama. Bacaan yang pertama diambil dari Kitab Pertama Raja-Raja, bab 19 ayat 9a, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 16. Dan nanti bacaan Injilnya diambil dari Injil Matius, bab 5 ayat 27 sampai dengan 32. Mari bersama-sama kita mendengarkan sabda Tuhan. Sekali peristiwa, tibalah Elia di Gunung Horeb, Gunung Allah. Maka bersabdalah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Namun dalam gempa pun Tuhan tak ada. Sesudah gempa menyusullah api. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua. Maka terdengarlah suara yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjian-Mu. Mereka telah meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Maka bersabdalah Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalan yang sama melalui padang gurun ke Damsyik. Sesampai di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan pertama tadi, marilah dengan segenap hati kita bersama-sama menaikkan Mazmur tanggapan. Wajah-Mu kucari ya Tuhan. Wajah-Mu kucari ya Tuhan. Dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu kucari seturut firman-Mu. Carilah wajahku.
Wajah-Mu kucari ya Tuhan. Wajah-Mu kucari ya Tuhan, maka janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku ya Allah penyelamatku. Wajah-Mu kucari ya Tuhan. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Wajah-Mu kucari ya Tuhan. Marilah saat ini kita mendengarkan bacaan Injil. Haleluya. Haleluya. Hendaklah kalian bersinar di dunia seperti bintang-bintang sambil berpegang pada sabda kehidupan. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzina. Sebab aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka, jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, jungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya, harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Pur untuk bacaan Injil yang sudah kita dengarkan bersama. Romo dan sahabat semuanya, selama 1 jam ke muka kurang lebih kita akan bersama-sama berbincang-bincang mengenai sabda Tuhan tadi. Romo, dari bacaan pertama tentang Nabi Elia tadi ya Romo ya, dengan tanda-tanda alam yang dahsyat tadi Romo, hikmat apa yang dapat kita petik Romo? Baik, jadi perikop dalam bacaan pertama yang kita ambil dari 1 Raja bab 19, itu merupakan bagian dari kisah besar Nabi Elia, yang kita tahu dalam sejarah Israel, dia menjadi salah seorang nabi yang memperjuangkan agama Tuhan, atau dalam istilah akademiknya itu agama Yahwisme. Jadi ketika itu Israel terbelah, ada yang menyembah Tuhan, ada yang menyembah ilah-ilah Kanaan. Gitu. Nah, sosok Elia ini sebetulnya kalau kita runut kehidupannya memang sangat unik. Dan dia itu sebetulnya merupakan nabi yang mempunyai semangat tinggi dalam memperjuangkan agama Tuhan. Kadang-kadang terlalu keras juga gitu ya. Kalau kita membaca kisah tentang bagaimana Elia dengan nabi-nabi Baal membuat suatu kompetisi siapa Allah yang sesungguhnya, kita pasti pernah mendengar bagaimana Allah menurunkan api. Maksudnya Elia menurunkan api dari langit dan untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada. Setelah itu apa yang dilakukan Elia memang sangat kejam ya. Jadi dia itu menyembelih semua nabi-nabi Baal. Dan itu yang membuat Ratu Isabel itu marah karena nabi-nabinya dibunuh. Dan Ratu Isabel juga mengancam nyawa Elia. Itulah sebabnya kemudian Elia melarikan diri dari Israel, kemudian pergi ke Gunung Horeb.
Jadi dari Israel ke Gunung Horeb itu kalau di Indonesia itu jaraknya seperti dari Jakarta menuju Tasikmalaya gitu. Agak jauh. Dan itu pun harus ditempuh dengan jalan kaki dan juga harus melewati padang gurun. Dan selama di padang gurun, Elia itu sempat mengalami depresi. Depresi dalam arti dia sudah berjuang untuk menegakkan agama Tuhan, bahkan mempertaruhkan nyawanya, tetapi yang didapat kok dia malah dikejar-kejar oleh ratu itu, Ratu Isabel itu. Dan dia sebetulnya ingin mati. Kalau saudara dan saudari membaca kisah sebelumnya itu, dia ingin mati. Jadi sudah bekerja untuk Tuhan kok malah diancam dibunuh. Dia ngomong kepada Tuhan, lebih baik saya mati saja. Tetapi untungnya ada malaikat yang datang dan menguatkan Elia supaya Elia pergi ke Gunung Horeb, supaya berjumpa dengan Tuhan dan bisa memahami Tuhan itu siapa gitu. Jadi selama ini memang Elia berjuang untuk Tuhan, tetapi dia belum mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan. Nah, dalam situasi krisis hidupnya, Elia itu kemudian datang ke Gunung Horeb, gunung di mana dulu Musa itu juga pernah berjumpa dengan Tuhan. Jadi Nabi Musa yang menjadi leluhur Elia itu juga pernah tinggal di Gunung Horeb. Gunung Horeb itu sebetulnya istilah lain dari Gunung Sinai gitu ya. Nah, di dalam perikop ini diceritakan bahwa Elia masuk ke gua. Jadi kita tahu kalau orang-orang pada zaman dahulu masuk ke gua itu biasanya berdoa atau bermeditasi, tapi intinya adalah mereka mau berjumpa dengan Sang Pencipta, berjumpa dengan Allah yang diimaninya gitu. Dan ini bisa dimaklumi karena pada waktu itu Nabi Elia, meskipun Nabi, dia itu juga mengalami satu depresi, mengalami stres, frustasi, sehingga dia pergi ke Gunung Horeb untuk berjumpa dengan Tuhan. Lalu dia mendengar suara Tuhan, ya. Dan Tuhan meminta supaya Elia keluar dan berdiri di hadapan Tuhan. Jadi sebetulnya di sini Tuhan mau memperlihatkan siapa itu Tuhan. Gitu. Dan apa yang dialami oleh Elia itu adalah satu fenomena alam, ya. Karena kita tahu kalau kita membaca Perjanjian Lama itu Allah memang tidak tampak secara fisik. Kita tidak akan melihat Allah bentuknya seperti apa, gitu. Tetapi Dia hadir dalam manifestasi, dalam kehadirannya, gitu ya, dalam fenomena alam. Nah, pertama kali yang hadir adalah angin yang besar dan kuat. Bahkan dikatakan mampu membelah gunung, mampu memecah bukit batu. Dan di situ dikatakan bahwa tidak ada Tuhan di sini. Yeah. Setelah itu gempa, juga dikatakan tidak ada Tuhan. Lalu api, dikatakan tidak ada Tuhan lagi. Jadi sebetulnya di sini mau ditunjukkan bahwa Allah tidak hadir di dalam peristiwa-peristiwa yang besar. Memang di dalam teks-teks sebelumnya Allah tampil dalam peristiwa yang besar, ya. Dalam kisah keluaran Musa dan bangsa Israel dari Mesir kita tahu, ya, bahwa Allah bisa membelah laut, Allah hadir di Gunung Sinai dengan api dan awan. Tetapi di sini ternyata Allah tidak hadir di dalam fenomena alam yang dulu pernah dialami oleh bangsa Israel. Dan setelah itu diceritakan bahwa ketika angin sepoi-sepoi basah, Allah hadir. Allah berkata kepada Elia. Dan sebetulnya istilah angin sepoi-sepoi basah di sini, ini terjemahan yang dinamis dalam arti ya disesuaikan, ya. Padahal arti yang sebenarnya itu bukan sepoi-sepoi basah, tetapi dalam keheningan. Jadi artinya itu bahwa dalam keheningan, Allah itu juga hadir, gitu ya. Dan sebetulnya kisah ini kita bisa menafsirkan bahwa ini adalah suatu simbol bagaimana Elia itu dulu memahami Tuhan. Jadi kalau kita runut ke belakang, bahwa
Elia ini kan dulu berapi-api gitu, kaum fanatik, jadi sangat fanatik sekali. Dan dia dengan dalam tanda kutip kekerasan ya untuk memperjuangkan agama Yahweh gitu. Buktinya bahwa dia membunuh nabi-nabi Baal. Nggak masuk akal gitu ya. Masa mengikuti Tuhan kok membunuh gitu ya. Nah, dalam pengalaman mistik katakanlah, pengalaman rohani di Gunung Horeb, api, gempa, kemudian angin itu kan simbol kekerasan gitu ya. Di situ nampak bahwa ternyata Tuhan itu tidak perlu diperjuangkan dalam bentuk kekerasan. Jadi di sini Elia ditobatkan oleh Allah sendiri bahwa Tuhan itu bukan dalam bentuk kekerasan ketika ingin memperjuangkannya gitu ya. Tuhan juga hadir dalam keheningan, dalam ketenangan gitu ya. Dan inilah yang mau menunjukkan dan juga mau mempertobatkan cara berpikir Elia yang dahulu melihat Allah itu seolah-olah Allah yang keras, Allah yang harus diperjuangkan. Di sini Elia mengalami bahwa Allah pun Allah yang lemah lembut dan penyayang, yang suka ketenangan, yang tidak suka dengan kekerasan, yang itu disimbolkan dengan angin sepoi-sepoi basah gitu ya. Jadi di sini sebetulnya dari perikop ini kita itu bisa belajar dari Elia bagaimana dia mengalami suatu pengalaman rohani berjumpa dengan Tuhan dan mengubah cara berpikir Elia sendiri tentang Allah. Jadi sebelumnya itu Elia itu menggambarkan Allah sebagai seorang yang bukan seorang, dia yang kuat, dia yang teguh dan harus diperjuangkan dan harus mengalahkan Baal. Setelah itu Elia mempunyai pemahaman yang baru tentang Allah yang penyayang, yang murah hati. Dan kalau kita membaca kisah selanjutnya setelah perikop Gunung Horeb, praktis Elia tidak melakukan yang namanya kekerasan itu lagi. Jadi dia memperjuangkan apa yang memang diperintahkan Tuhan, ya, bukan apa yang dia pikirkan tentang Tuhan. Dan ini penting ya, bahwa kita sebagai orang beriman itu harus mempunyai satu pemahaman yang benar tentang Tuhan. Soalnya Tuhan itu kan tidak berubah. Dari awal sampai akhir, Sang Pencipta itu ya sama gitu loh. Yang berubah adalah cara berpikir kita. Yang berubah itu adalah perspektif kita, persepsi kita yang kadang-kadang dipengaruhi oleh pengalaman hidup kita. Ada orang yang memandang Allah itu sebagai dia yang kejam. Ada orang lain yang memandang Allah sebagai dia yang murah hati. Ada orang yang memandang Allah sebagai hakim, sehingga hidupnya selalu ketakutan. Tapi ada orang yang memandang Allah itu sebagai pelindung, jadi dia merasa tentram. Jadi Sang Pencipta Allah itu tidak berubah. Yang berubah dari tahun ke tahun, generasi ke generasi itu adalah persepsi kita, tafsiran kita tentang Allah. Dan ini penting dari bacaan yang kita temukan, atau kita bacakan pada hari ini, pengalaman mistik dari Elia, bahwa kita harus berjuang untuk menemukan pemahaman Allah yang benar. Gitu. Karena itu sangat mempengaruhi bagaimana kita hidup, bagaimana kita bersikap, bahkan bagaimana kita menerima kenyataan yang ada. Gitu. Ada kok orang yang tidak bisa menerima kenyataan hidup kalau gagal, kalau tidak sukses. Hanya karena pemahaman tentang Allah itu keliru gitu loh. Jadi mikirnya, contoh ya, mikirnya Allah itu senang kalau kita itu selalu sukses, kita itu selalu bahagia. Mikirnya gitu loh. Tapi kan kita tidak tahu ya Allah itu maunya apa gitu. Jadi ketika tidak sukses, ketika tidak bahagia itu mikirnya Allah itu betul atau tidak. Ada yang berpikiran Allah itu seperti ATM ya, kasarnya seperti itu. Yang selalu memberikan duit gitu ya. Saya mau menyembah Allah asal Tuhan memberikan segala sesuatu yang baik pada saya. Itu salah satu pemahaman. Dan itu bisa menghancurkan orang tersebut ketika orang tidak mengalami apa yang dia maui gitu loh, apa yang diharapkan dari Allah. Ternyata gagal terus, tidak punya uang malah, lalu murtad, tidak percaya kepada Allah. Jadi di sini penting sekali ya bahwa orang harus mempunyai pemahaman Allah yang benar.
Mungkin pada waktu kecil kita mempunyai pemahaman yang sangat dangkal ya, maksudnya kan anak-anak gitu ya. Iya. Tapi kalau sudah umur 50 tahun, sudah mengalami banyak pengalaman, cara berpikirnya seperti anak SMP dalam berpikiran tentang Allah kan ya lucu gitu. Masa sudah hidup lama, hidup lama kok cara berpikirnya tidak berkembang juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah penting bagi kita dalam tanda kutip melarikan diri sejenak ke tengah keheningan itu ya, untuk menemukan Tuhan yang selalu hadir di tengah kita gitu ya, merasakan Tuhan, mengambil energi positif dari Allah gitu ya. Apalagi di tengah kesibukan terutama bagi orang-orang kota ya. Tapi ya mencari keheningan bukan untuk foto-foto gitu ya, atau bahasa sekarang healing gitu, padahal itu istilah untuk refreshing saja. Pergi ke tempat yang indah dan segala macam foto-foto tidak, tetapi betul-betul cari waktu untuk hening. Saya dan Tuhan, titik. Untuk merefresh. Seperti Elia kan pergi ke Gunung Horeb, pergi ke gua untuk berjumpa dengan Tuhan, dan akhirnya dia mengalami suatu transformasi hidup setelah keluar dari gua itu. Jadi ini penting sekali lagi bahwa kita harus melihat atau menemukan persepsi Allah yang benar, dan kedua mencari tempat untuk menemukan Tuhan, tempat yang benar. Nah, ini yang kira-kira bisa kita ambil hikmahnya. Iya, Romo. Terima kasih, Romo Purnomo. Kami menyimak ya dari tadi dan sungguh bersyukur, Romo, karena diingatkan melalui firman ini dan juga permenungan dari Romo ya, untuk kita tuh bisa punya pemahaman tentang Allah yang benar. Dan semoga di usia berapapun saat ini kita yang mendengarkan ya, Romo ya, bisa bertobat. Apalagi kita yang sudah dewasa secara usia, tapi mungkin karena pengalaman rohaninya, kan orang macam-macam ya, Romo ya, itu jadi kurang membentuk pemahaman Allah yang benar. Romo, barangkali ada satu pertanyaan aja nih, Romo. Tadi waktu Elia masuk gua dan mencari Allah di dalam keheningan, setelah keluar, Nabi Elia itu mengalami transformasi hidup. Nah, apa yang dimaksud dengan transformasi hidup ini, Romo? Jadi transformasi hidup itu pertama-tama adalah transformasi cara berpikir, transformasi mindset. Cara berpikir tentang Allah dalam hal ini, dalam konteks cerita Elia adalah cara Elia itu memandang Allah gitu. Memang dia mungkin masih menganggap Allah itu sebagai pejuang gitu ya, yang kita harus berjuang untuk dia dengan kekerasan. Tetapi setelah perjumpaan dia mempunyai mindset, mempunyai persepsi bahwa Allah itu juga bisa ditemukan di dalam tindakan yang biasa-biasa saja gitu. Dan akhirnya kan kita tahu bahwa Elia ya hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bukan melaksanakan apa yang dia maui gitu loh. Sebelumnya kan dia melaksanakan apa yang dia maui. Sekarang hanya apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Di sini yang mengurapi Hazael menjadi raja, mengurapi Yehu, kemudian mengurapi Elisa, penerusnya sebagai nabi. Itu saja gitu ya. Dan itu sudah cukup berkenan kepada Tuhan. Kadang-kadang kan kita memaksakan diri, keinginan kita atas nama Tuhan. Nah, itu sangat bahaya itu ya. Jadi Tuhan itu hanya dipakai brandingnya saja. Padahal yang diperjuangkan keinginan diri sendiri. Itu juga yang dialami Elia sebetulnya. Iya, baik Romo. Terima kasih Romo Purnomo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita di sesi yang kedua bersama dengan Romo Purnomo. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat bergabung dengan kami di acara Oase Rohani Katolik bagi Anda yang mungkin baru saja join ya, melalui YouTube ataupun mungkin secara live. Masih bersama dengan Romo Purnomo dan juga saya.
Romo Pur, di sesi yang kedua ini kita akan membahas tentang bacaan Injil. Tetapi barangkali buat teman-teman yang baru join nih sama kita, Romo bisa sedikit memberikan kesimpulan tentang apa yang sudah kita bahas di sesi yang pertama, Romo. Baru kemudian kita sama-sama merenungkan bacaan Injil. Silahkan, Romo. Baik, jadi dari sesi yang pertama ada dua hal yang penting untuk diingat, bahwa dalam hidup kita, selain berkembang secara fisik, mental, kita juga harus berkembang secara spiritual, dalam arti bahwa kita harus mempunyai pemahaman Allah yang benar. Karena itu sangat membantu bagi kita untuk bagaimana kita menjalani kehidupan dengan benar. Kemudian yang kedua, kita juga harus perlu untuk menyediakan waktu barang sejenak untuk pergi ke tempat yang sunyi atau menemukan keheningan. Karena di situ kita bisa menemukan atau merasakan kehadiran Allah. Di tengah dunia yang dipenuhi dengan banjir informasi, banjir medsos, itu merupakan tantangan tersendiri, tetapi kita harus mempunyai komitmen untuk menemukan Tuhan dalam keheningan setiap hari lah. Semenit, 2 menit, 3 menit. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan dari bacaan Injil yang memang tidak ada kaitannya dengan bacaan pertama, tetapi sangat menarik karena ya sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang ini. Jadi bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini itu adalah bacaan yang diambil dari Injil Matius, dari satu blog yang sangat terkenal, yaitu blog khotbah di atas bukit. Jadi di sini Yesus ditampilkan sebagai pengajar, sebagai guru, dan dia mengajarkan bagaimana orang yang percaya kepada Allah, orang beriman itu harus hidup menurut jalan Tuhan. Amin. Dan di sini kan Yesus menjelaskan tentang hukum Taurat, dan dia berusaha untuk melengkapinya. Jadi Yesus ini berusaha untuk menggenapi apa yang pernah tertulis di dalam Perjanjian Lama. Dan di dalam perikop yang kita baca pada hari ini, Yesus menyinggung salah satu hukum di dalam 10 perintah Allah, yaitu jangan berzina. Nah, memang kalau bicara berzina itu sangat sensitif ya, karena itu kan masalah privasi orang gitu. Tetapi kalau Injil mengatakan atau berbicara tentang perintah jangan berzina, tentu ada sesuatu yang ingin disampaikan. Dan berzina dalam konteks Alkitabiah itu bukan semata-mata soal melakukan hubungan seksual. Jadi ada yang lebih penting dari sekedar pemahaman semacam itu. Apa itu? Bahwa berzina itu menyangkut soal kesetiaan dan komitmen. Jadi bukan soal semata-mata hubungan seksual. Dan karena bicara soal kesetiaan dan komitmen, maka perzinahan itu selalu dikaitkan dengan yang namanya perkawinan. Jadi yang namanya zina di dalam konteks Alkitabiah itu selalu berkaitan dengan perkawinan. Dan di dalam Perjanjian Lama itu hukumannya itu rajam. Tapi kalau orang itu, maaf ya, pergi ke tempat pelacuran, itu hukumannya tidak seberat orang berzina. Jadi tidak akan dihukum mati. Gitu. Jadi di sini kita melihat bahwa zina itu, ini bicara soal kesetiaan, soal komitmen. Jadi orang yang membangun relasi dengan orang di luar ikatan perkawinan, dan relasi itu sama atau lebih intim daripada ikatan perkawinan dengan pasangannya, itulah yang disebut dengan berzina. Gitu. Nah, kalau itu relasi bisnis, relasi kerja, ya kita tidak bisa mengatakan itu zina ya. Jadi ini kaitannya dengan perkawinan. Mengapa berzina itu menjadi persoalan? Jawabannya singkat, karena perzinahan itu dapat menghancurkan masyarakat. Loh, kenapa gitu ya? Ya sederhananya demikian. Jika level inti dalam masyarakat, yaitu keluarga, itu tidak ada kesetiaan, tidak ada komitmen bersama, bagaimana diharapkan dalam level yang lebih tinggi? Atau jika ketidaksetiaan ditolerir, tidak dilarang di dalam keluarga,
bisa bayangkan masyarakat akan terjadi seperti apa gitu. Dan selain itu, perzinahan itu juga menghancurkan masa depan anak-anak. Sederhananya demikian, jika anak disodori oleh ketidaksetiaan orang tuanya, bagaimana kedepannya nanti ia dapat percaya akan kesetiaan itu. Jadi ini kan menabur contoh yang buruk dan akhirnya nanti hasilnya juga yang buruk juga. Nah, lalu Yesus sebagai pengajar hukum Taurat, dia juga menjelaskan bahwa bukan soal perzinahan saja itu yang dilarang, tetapi Yesus menambahkan sesuatu yang lebih radikal, bahwa hal yang menjadi latar belakang untuk berzina itu harus dihilangkan sejak awal. Sehingga kita lihat di dalam perikop Injil, Yesus mengatakan barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Ya, mengapa wanita? Karena pada waktu itu memang konsep patriarkal gitu yang kuat gitu loh. Jadi ini perintah untuk laki-laki sebetulnya, tetapi juga kita bisa mengaplikasikan perintah bagi perempuan juga. Barang siapa memandang seorang pria dan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Bisa juga seperti itu. Tetapi intinya itu bukan soal, wah, saya sudah melihat dan menginginkan saya berbuat zina, itu ya. Ya itu juga terlalu naif untuk ditafsirkan demikian. Tetapi kan kita harus melihat poinnya ada di mana. Poinnya adalah bahwa berzina itu asal mulanya dari keinginan. Maka dari itu keinginan atau nafsu yang dalam hal ini berangkat dari entah mata, entah pendengaran itu harus dipotong sejak awal supaya tidak menghasilkan perbuatan zina itu. Jadi Yesus memang mengajarkan jangan berzina, tetapi dia menambahkan lagi supaya tidak ada perzinahan, maka akarnya itu sejak awal harus dipotong. Hati-hati untuk menggunakan mata, hati-hati untuk menggunakan telinga, supaya tidak terjadi pelanggaran yang lebih berat gitu ya. Sehingga kan di dalam teks selanjutnya Yesus mengatakan jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah. Gitu. Tentu saja ini tidak harus dipahami secara harafiah gitu. Ini bahasa simbolis. Bahasa simbolis supaya ya hati-hati dengan mata, hati-hati dengan panca indera yang lain supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa yang lebih berat, dalam dosa yang lebih besar gitu ya. Dan kita tahu ya bahwa kalau di sini perzinahan itu memang awalnya dari hal-hal yang sederhana. Saya tidak mau beri contoh itu. Kita pasti dapat menemukan contoh lah. Segala macam pelanggaran, segala macam dosa itu berangkat dari yang lebih sederhana. Gitu ya. Maka dari itu memang di sini kita perlu melihat secara hati-hati ya. Bagaimana cara bersikap kita, bagaimana cara bertindak kita. Gitu. Jadi memang ada banyak pesan yang ingin disampaikan di dalam Injil ini, tetapi saya hanya ingin menekankan ini saja. Pertama-tama kita harus menjaga panca indera kita. Menjaga hati kita, menjaga budi kita, agar tidak jatuh ke dalam masalah yang lebih besar. Soalnya segala macam itu asalnya dari yang sederhana. Gitu. Kalau di dalam bahasa Jawa itu ada satu pepatah, kriwian dadi grojokan gitu ya. Kriwian itu kan seperti air mancur yang kecil, tetapi lama-lama bisa menjadi air terjun yang besar. Grojokan ya Romo. Grojokan. Jadi dosa kecil kalau dibiarkan terus itu, dia akan menjadi dosa yang besar. Pertama mungkin hanya menginginkan, lama-lama ingin memiliki, itu bisa terjadi. Ya ini tidak hanya berlaku dalam hal perzinahan saja ya, ini berlaku dalam banyak hal. Kita harus memotong akar yang menimbulkan suatu pelanggaran, suatu dosa. Contoh lain mungkin awalnya mengambil 100.000 kok tidak kelihatan, kok tidak ketahuan, ya ambil terus 100 bisa.
100.000, besok 500.000. Kok ya nggak ketahuan? Coba nanti manipulasi lagi jadi 1 juta. Kok yang nggak ketahuan? Akhirnya lama-lama korupsi 1 miliar. Setelah 1 miliar ketahuan. Nah itu yang ya pastilah. Kadang orang Jawa kan berkata, becik ketitik Allah ketara gitu. Jadi yang namanya kebaikan itu pasti akan kelihatan. Yang namanya kejahatan lama-lama juga akan kelihatan. Gitu. Iya. Tapi intinya sekali lagi, jagalah panca indera, hati dan budi. Jadi ini yang bisa kita temukan hikmat atau pesan dari bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini. Ya, baik. Terima kasih Romo Purnomo untuk penjabaran mengenai firman Tuhan dari bacaan Injil ini yang sangat menarik ya Romo ya, bahwa ternyata perjinahan itu bukan melulu seperti yang memang konteksnya bacaan Injil ini adalah hubungan suami dan istri, tetapi juga menyangkut soal kesetiaan dan komitmen. Nah, ini sangat menarik sekali Romo. Bagi kita semua umat beriman Romo, kesetiaan dan komitmen kita kepada Allah sebagai umat deh ya Romo ya, mungkin kan kalau imam biarawan biarawati kita bisa lihat kesetiaan dan komitmennya sudah pasti oke ya Romo, dalam arti maksudnya karena setiap hari bersama-sama begitu ya dalam komunitas. Tapi kalau kita umat awam ini kan sering tercemar oleh dunia nih Romo, di tempat kerja, di tempat studi, dimanapun gitu. Nah, bagaimana nih Romo supaya kita bisa setia dan komitmen kepada Tuhan tadi, Romo? Ya, memang itu suatu perjuangan ya untuk setia dan bisa berkomitmen kepada jalan Tuhan, tetapi memang itu harus diperjuangkan gitu ya. Yes. Apalagi di dalam dunia gitu. Para romo, para biarawan, biarawati itu juga hidup di dunia ya, bukan hidup di hutan gitu loh. Sama-sama pegang duit juga, sama-sama punya kekuasaan, jabatan, sama saja gitu ya. Hanya fungsinya beda, dan itu juga suatu tantangan bagaimana untuk setia di dalam jalan Tuhan. Misalnya, misalnya orang yang memiliki jabatan gitu. Kesetiaannya ada di mana? Kesetiaan di mana terletak pada apakah orang tersebut menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak memanfaatkan jabatan itu untuk kepentingan pribadi. Jadi itu. Kemudian yang kedua, cukup menjadi manusia biasa. Dalam arti berusaha menjadi manusia yang baik, tidak merugikan orang lain. Itu adalah salah satu bentuk atau buah yang nampak dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Ini bukan pertama-tama saya berdoa sampai 10 jam sehari. Memang baik, tetapi kalau itu tidak nampak dalam kegiatan sehari-hari, ya sama saja gitu ya. Jadi harus ada perimbangan. Doa itu untuk mendukung bagaimana kita hidup baik. Tapi kalau tidak ada buahnya dalam hidup baik, ya kita pertanyakan apakah doa itu betul atau tidak. Gitu. Atau hanya kelihatan berdoa saja, tapi tidak berdoa. Ada gitu ya. Hati-hati ya Mo ya. Hati-hati, makanya kita perlu menjaga panca indera kita itu. Kita itu betul-betul berdoa atau pura-pura berdoa supaya dilihat orang. Gitu. Ada itu yang seperti itu. Tetapi bahwa orang itu setia atau komitmen kepada Tuhan itu terletak dari perbuatannya kepada sesama. Jujur atau tidak, berbicara benar atau tidak, memanipulasi orang atau tidak. Jadi kesetiaan terhadap Tuhan itu nampak di dalam bagaimana ia bertindak terhadap sesama. Soalnya Tuhan itu kan menilai bukan pertama-tama tampilan lahiriah kita, tetapi bagaimana kita bersikap kepada sesama gitu loh. Kalau bersikap kepada sesama saja tidak beres, saya nggak yakin dia akan bersikap baik terhadap Tuhan, karena kita bisa menemukan kehadiran Tuhan di dalam sesama juga gitu loh. Amin. Kehadiran Tuhan loh. Ini bukan bahwa sesama itu Tuhan itu tidak, tetapi Allah dengan misterinya itu bisa hadir di dalam orang lain. Itu ya. Baik Romo, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa waktu terus berlalu. Dan kini tiba saatnya Romo Pur dan juga saya undur diri dari tengah ruang dengar dan juga ruang visual kita bersama. Marilah saat ini kita kembali tenangkan hati, kita mau berdoa dan mohon berkat Tuhan melalui Romo Purnomo. Silahkan Romo.
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, melalui sabda-Mu, Engkau telah memberikan kekuatan dan pencerahan bagi kami untuk menjalani hidup di dunia ini. Tinggallah di dalam diri kami, kuatkanlah kami, lindungilah kami. Semoga kami mampu menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah kehidupan, melalui usaha dan tingkah laku hidup kami yang baik, seraya mengarahkan diri menuju hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat.